ibu-ibu, Dharma Wanita, Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, serta hadirin yang dirahmati Allah. Seringkali kita mendengar di akhir bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan tentang i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf yakni al-luzum fil masjid biniyati mahsusatan taqarruban ilallah. Jadi i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah. Kalau Imam Syafi'i tidak memberikan waktu khusus harus berapa lama kita berdiam diri di dalam masjid, tetapi ada beberapa ulama, sebagian ulama yang mengharuskan kita harus 1 malam penuh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pokoknya ketika kita masuk ke dalam masjid lalu berniat untuk i'tikaf, maka akan mendapatkan pahala i'tikaf. Karena innamal a'malu binniyat, jadi kalau kita masuk ke dalam masjid tetapi niat untuk istirahat, tidak berniat untuk i'tikaf, maka kita tidak akan mendapatkan pahala i'tikaf. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa itu menjadi penting? Mengapa i'tikaf menjadi penting? Ya karena ittiba' Rasul. Jadi kita ini beragama kadang-kadang butuh rasional, tetapi kadang-kadang juga tidak butuh dirasionalkan. Karena dalam beribadah malah lebih banyak, malah lebih sering yang tidak rasional. Jadi karena Rasulullah melakukan i'tikaf dan Allah merintah untuk i'tikaf, maka kita ikuti saja. Rasulullah melakukan i'tikaf di sekitar malam Ramadan. Bahkan Nabi izin pada istrinya untuk melaksanakan i'tikaf ketika malam bulan Ramadan. Kemudian istri-istrinya juga melaksanakan i'tikaf. Itu artinya lelaki dan perempuan sama-sama disunnahkan untuk i'tikaf di masjid ketika bulan Ramadan. Mengapa kita perlu i'tikaf? Karena kita ingin akafah, kita ingin luzum, diam. Kita dengan kesibukan yang dilakukan sehari-hari selama 11 bulan penuh dengan kepentingan duniawi, kepentingan manusiawi, lalu kita diam di rumah Allah, maka hati kita akan dibersihkan dari kepentingan-kepentingan duniawi, disucikan dari kepentingan manusiawi. Sebab tujuan utama i'tikaf adalah bermuhasabah dan menyucikan kalbu dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak ada bacaan khusus ketika i'tikaf. Pokoknya berdiam diri di dalam masjid dan tidak keluar kecuali ada kepentingan atau halangan khusus. Tidak perlu membaca aneh-aneh, lebih baik kita membaca Al-Quran. Tidak menjadi syarat, tetapi sebaik-baiknya bacaan adalah Al-Quran. Al-Quran bisa menajamkan mata hati kita karena kita seperti berbincang-bincang langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tidak perlu jauh-jauh kita ke masjid. Masjid terdekat saja cukup. Bicarakan dengan keluarga, apalagi kita sebagai perempuan, kita juga punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban domestik dalam rumah tangga. Semuanya harus seimbang. Bagaimana kita mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak menjauh dari keluarga. Perlu dibicarakan pada suami, bagaimana kalau i'tikaf saya bergantian dengan panjenengan atau bersama-sama tapi waktunya jauh sebelum waktu sahur.
agar hubungan dengan sesama manusia, yakni dengan keluarga, tetap berjalan dengan baik, tetap terjalin dengan baik. Tetapi yang paling utama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat setiap waktunya. Hadirin yang dirahmati Allah, inti dari iktikaf adalah bermuhasabah, introspeksi diri, menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita, agar setiap waktu, setiap hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hati kita lebih suci sehingga kita menjadi pribadi yang baik dan bermartabat sebagai manusia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita bisa melaksanakan iktikaf dan sempatkanlah untuk melaksanakan iktikaf di bulan yang paling mulia ini. Kita tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia untuk menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika hati kita sudah suci, maka kita akan mendapatkan ketenangan duniawi, kesenangan ukhrawi, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Saya Risha Rifqatus Sa'diyah. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai berjumpa di Tadhib Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.